Selamat siang anak-anak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu siapa yang nggak masuk hari ini? Feni. Kenapa Feni nggak masuk? Alpa. Alpa. Nggak ada keterangan ya? Dadah. Baik, Ibu minta tolong nanti Feni ada yang menghubungi ya. Ditanyakan kenapa dia nggak masuk hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ibu minta tolong ketua kelasnya siapa? Rara. Tolong Rara pimpin doa terlebih dahulu ya. Sebelum memulai acara pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga dengan membaca doa, maka kita bisa belajar hari ini dengan lancar dan semoga ada manfaatnya. Baik, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pengertian rapat. Nah, saat ini kita akan memulai pelajaran pada hari ini tentang langkah-langkah apa yang perlu dipersiapkan supaya rapat itu terjadi dengan efektif dan efisien ya. Kadang-kadang kita kan pernah lihat tuh rapat tuh. Coba Ibu mau tanya dulu, ada pernah sudah pasti semuanya sudah pernah yang namanya menyelenggarakan rapat bukan? Baik, yang sudah pernah menyelenggarakan rapat, apakah rapat yang sudah dilaksanakan sudah bagus menurut kalian? Sudah, oke. Nah, sebelum kita belajar tentang langkah-langkah apa yang perlu kita perhatikan dalam menyelenggarakan rapat dengan baik, Ibu akan memutarkan sebuah video dan tolong perhatikan video tersebut, ya. Oke, tolong lihat di depan ya. Coba kalian lihat tuh, rapatnya bagus nggak kayak gitu? Iya. Bisa sebagai percontohan nggak? Enggak. Ya. Coba kalau kita lihat itu karena apa bisa terjadi kericuan seperti itu? Pembahasan anggaran. Karena apa? Coba salah satu. Karena apa, Val? Coba Val. Oke, kesalahpahaman. Kesalahpahaman terjadi. Karena apa? Kemungkinan rapat tersebut juga karena undangan tamu yang diundang itu sudah tidak sesuai ya. Oke, sampai terjadi rapat yang seperti itu. Itu kemungkinan rapatnya lama atau enggak kalau kayak gitu? Lama apa sebentar kalau terjadi kericuhan? Lama. Sebentar, bisa juga lama supaya masalahnya selesai. Tapi di situ rapatnya tidak efektif. Nah, banyak faktor yang menyebabkan rapat itu terjadi secara efektif dan efisien ya. Nah, coba di situ diperhatikan. Baik, dari rapat yang terselenggara itu, coba kalau kalian perhatikan, peralatan perlengkapannya jadi berhamburan atau enggak? Berhamburan. Coba sebenarnya peralatan perlengkapannya sudah memadai atau belum itu? Belum. Baik, jadi banyak faktor yang menyebabkan kegiatan rapat itu tidak terselenggara dengan baik, dengan efektif dan efisien ya. Mungkin banyak faktor, salah satunya adalah karena di dalam sebuah rapat itu tidak sesuai dengan tujuannya atau agendanya
ya, makanya itu terjadi sebuah kericuhan ataupun keributan. Oke, baik. Sekarang untuk lebih mendalami tentang hal-hal yang perlu diperhatikan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam rapat, Ibu minta tolong kalian buka buku paket kalian tentang rapat dan kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ya. Oke, tolong dibagikan ke belakang. Tolong dibuat untuk per kelompok ya. Oke, bagikan ke belakang aja biar ke kelompok belakang bukunya. Di ujung sudah dapat belum? Tolong dibuka di halaman 58 ya. Masing-masing. Buka halaman 58 coba. Di situ ada hal-hal yang perlu dipersiapkan, ya. Hal-hal yang perlu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan supaya rapat itu bisa terselenggara dengan baik, ya. Oke. Supaya apa? Supaya tidak terjadi kericuhan ataupun keributan ataupun rapat tidak bertele-tele seperti pada tayangan video yang sudah Ibu tayangkan. Ya. Jadi di situ dalam video tadi terlalu bertele-tele, terlalu sehingga terjadi kesalahpahaman ya, karena videonya karena rapatnya terlalu lama. Rapat yang terlalu lama membuat orang juga cepat lelah, sehingga seperti itu. Nah, Ibu minta tolong kalian pelajari buku ya di halaman 58, mulai halaman 58. Di situ di situ ada materi tentang hal-hal apa toh yang perlu kita siapkan sehingga rapat itu berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi. Oke, nanti untuk presentasinya Ibu minta tolong mulai dari kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 kelompok Valerin nanti. Hal-hal apa yang perlu kita persiapkan sehingga rapat tersebut bisa terselenggara dengan efektif dan efisien, tidak seperti yang terjadi pada video ya. Oke, sudah? Ada yang kelompok 1 sudah? Are you ready? Group 1? Boleh nggak apa-apa. Boleh buka di catatan kalian. Boleh buka di hasil diskusi kalian. Oke, silahkan. Kelompok 1. Ya. Nanti saling melengkapi ya. Untuk kelompok 1 apa yang belum disampaikan? Mungkin yang pertama yang akan menyampaikan Valerin, kemudian kalau belum lengkap nanti akan disampaikan juga oleh Rara maupun Moza dan kawan-kawan dalam satu kelompok. Oke, mulai terlebih dahulu siapa? Valerin. Ke depan maju. Oh ya, 1, 2, 3, 4. Yuk maju berempat. Maju berempat ya. Oke. Ya.
Mulai Valerin, nanti kalau ada yang kurang nanti ditambahi ya oleh kawan kelompok lainnya. Oke, geser sila, geser. Perkenalkan diri terlebih dahulu. Introduce yourself first, oke? Ayo. Oke, Ini kami akan membahas tentang apa saja yang harus ada di dalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam rapat. Akan dijelaskan oleh Valerin. Saat melakukan rapat, hal-hal yang perlu kita lakukan pertama adalah menetapkan tujuan. Apa yang akan diselenggarakan dari rapat tersebut, tujuan apa yang harus kita capai. Yang kedua adalah menyusun agenda. Menyusun agenda yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan akan dipresentasikan pada saat rapat tersebut. Yang ketiga adalah mempersiapkan undangan. Undangan dipersiapkan kepada para anggota yang akan melaksanakan rapat. Yang keempat, menyiapkan biaya atau konsumsi. Dan yang kelima, menyelenggarakan rapat, yaitu melaksanakan rapat tersebut. Lalu yang terakhir, membuat laporan dari hasil rapat tersebut. Itulah hal-hal yang harus dipersiapkan ketika ingin melakukan atau melaksanakan rapat. Oke, mungkin ada tanggapan dari kelompok lain. Jadi, untuk menyelenggarakan rapat yang baik, tadi kelompok 1 itu sudah menyampaikan bahwa untuk menyelenggarakan rapat kita harus buat tujuan rapat dulu, Bu. Setelah buat tujuan, kita harus mempersiapkan agendanya atau acaranya. Seperti itu ya, kelompok 1 ya. Nah, setelah itu kita mempersiapkan peralatan dan perlengkapannya. Kemudian, penyelenggaraan rapat itu sendiri. Bagaimana menyelenggarakan rapat supaya terjadi efektif dan efisien, nggak seperti yang ada dalam video terjadi kericuhan ya. Kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan. Oke, selanjutnya kalau persiapan untuk tadi kan undangan tuh. Kalau dalam undangan itu hal-hal apa yang perlu kita persiapkan? Kalau dalam undangan pasti ada apa? Kapan pelaksanaannya? Hari. Kemudian apa? Tanggal, tempat, waktu, acara, itu yang harus kita cantumkan di dalam undangan. Oke, kalau peralatan perlengkapan apa aja contohnya? Sarana dan prasarana yang diperlukan di dalam rapat. Dalam rangka perlu juga makan nggak? Lapar nggak kira-kira? Oke, jadi kita perlu mempersiapkan yang namanya konsumsi, ya. Oke, jadi dalam penyelenggaraan rapat itu ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Yang pertama kita mempersiapkan undangan, ya. Dalam undangan tersebut kita harus mencantumkan daftar nama pesertanya, rangkaian acaranya seperti yang tadi. Kemudian undangan dibuat sesuai dengan kegiatan. Kemudian undangan juga dikirim melalui media. Media dalam pengiriman undangan ada berapa? Ada 2. Secara daring dan secara langsung. Secara daring melalui apa? WhatsApp, email, Facebook, Instagram, SMS, ya, pokoknya melalui media sosial yang ada, ya. Kalau secara luring ya secara langsung, ya. Kemudian peralatan perlengkapan, kita perlu mempersiapkan ruang pertemuan. Kemudian layout pertemuan, layout itu berhubungan sama berapa banyak jumlah undangan yang mau kita undang, ya. Karena layout berpengaruh. Kalau yang mau kita undang banyak, baiknya bentuknya kelas seperti kelas nih. Kan jumlahnya banyak kalian. Jadi baiknya bentuk kelas. Kalau misalnya yang kita undang sedikit, maka bisa bentuk yang lain, bentuk U misalnya ya. Seperti huruf U. Kemudian peralatan dan perlengkapan, misalnya infocus,
apalagi ya, layar proyektor misalnya ya, bloknot, kemudian akomodasi konsumsi. Selanjutnya mengatur biaya rapat. Biaya rapat harus kita sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Oke, kemudian menyelenggarakan rapat. Jangan lupa sebelum rapat kita harus konfirmasi dulu berapa jumlah peserta yang hadir atau enggak, perlu kita konfirmasi ulang ya. Jadi kita tahu, oh pas penyelenggaraan rapat yang hadir nih orang 10, karena kita sudah konfirmasi bahwa yang mau hadir memang benar-benar orang 10 ya. Kemudian pengaturan ruangan, konsumsi diperiksa, peralatan dan perlengkapan dipersiapkan, pertemuan dilaksanakan sesuai agenda ya. Jangan kita bertele-tele. Oke, next, kesimpulan. Jadi intinya untuk menyelenggarakan rapat yang baik itu perlu menetapkan tujuan, menyusun agenda, membuat daftar, membuat undangan rapat, mempersiapkan peralatan perlengkapan, kemudian menyelenggarakan rapat itu sendiri dengan baik, dan yang terakhir yaitu membuat laporan kegiatan rapat. Mungkin itu pertemuan kita hari ini. Selanjutnya Ibu minta tolong kalian kerjakan ya soal yang ada. Nanti Ibu akan bagikan soal untuk kalian sebagai Ibu ingin tahu bagaimana kalian untuk belajarnya hari ini ya. Untuk minggu depan kita akan praktek untuk penyelenggaraan rapat. Oke, ada pertanyaan sampai hari ini? Nggak ada, cukup. Baik, Ibu sampaikan terima kasih. Tolong nanti soalnya dikerjakan dengan baik, dan setelah selesai nanti dikumpul sama Ibu ya. Baik, sudah selesai semuanya soalnya? Sudah, oke. Baik, kalau sudah nanti dikumpulkan di meja paling depan. Terima kasih untuk belajar hari ini. Semoga kalian semuanya sehat selalu sehingga bisa terus belajar, dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.